Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jadi hari ini gue mau bikin video tentang motor CB150R Street Fire. Ini motor yang gue bawa sekarang ini punya temen gue, dan ntar gue mau ngobrol-ngobrol sama dia soal nih motor. Jadi rencananya gue tuh pengen keliling Indonesia pakai motor naked bike yang 150 cc. Pilihannya ada 3, antara Fiction CB150R yang ini sama satu lagi Suzuki Bandit. Nah, dari masing-masing motor itu gue pengen denger user experience-nya langsung dari yang punya. Jadi gue ntar rencananya sih pengen beli motor bekasnya aja yang tahun 2013-2014an lah. Seperti yang tadi gua udah bilang, gua mau ngobrol-ngobrol sama yang punya motor ini, CB150R ini. Mang Fuad, CS gua. Jadi dia yang punya motor ini dan dia udah pengalaman 7 tahunan lah megang motor ini ya. Kurang lebih 7 tahun megang ini motor. Dari mulai dia pertama kali beli itu waktu masih di Bandung ya. Masih di Bandung. Terus habis 3 tahunan di Bandung, baru ke ibu kota lah. Oke. Ada beberapa pertanyaan yang pengen gue tanyain ya. Yoi. Ke user CB150 ini, karena dia beli dari mulai baru kan? Beli baru. Oke. Itu alasannya kenapa lo pilih motor ini untuk kendaraan tempur sehari-hari selama 7 tahun terakhir? Iya, dulu awalnya nggak punya motor. Nah, terus karena bosen dengan motor 150 cc ke bawah, jadi dulu itu walaupun pakai HP jadul, tapi kan lumayan bisa internetan tuh. Iya. Nah, kan kalau cuma browsing bisa kan. Itu sekitar tahun 2014-an ya? 2014-an. Kurang. 2013-an berarti ya. Oke. Jadi sejarahnya itu 2013 browsing mengenai motor 150 dulu tuh. Dan kebetulan Honda itu ada ini nih, si CB ini. Ngeluarin produk ini. Ngeluarin produk yang ini, CB150R ini, Street Fire ini. Tapi sebelum memutuskan memilih itu, tentunya sebagai konsumen yang pintar kita harus cari informasi ya, riset, cari review dan sebagainya. Nah, kebetulan ada beberapa blog yang membahas tentang motor 150. Mungkin blognya Iwan Banaran kali ya? Iwan Banaran dan kawan-kawan CS begitu ya. Iya. Nah, di sana lengkap tuh dalam bentuk tulisan tapi ya. Jadi baca sampai akhir banyak. Itu risetnya itu mungkin bisa disebut sekitar 1 bulan 2 bulan kalau nggak salah. Sebelum ya memutuskan membeli. Dulu kan ada Yamaha Fiction, ada Satria FU ya. Nah, dari 2 ini ada plus minusnya jelas ya. Terus pas lihat iklan Honda CB150 ini, di sana kan ada iming-iming MotoGP DNA dan sebagainya. Terus dia juga 6 kecepatan, terus DOHC. Nah, itu kan seperti hal yang mereka unggulkan. Akhirnya kita riset ke produk kompetitornya,
yaitu ada Satria FU dan tadi Yamaha Vision tadi. Ya. Nah ternyata setelah di riset memang beda pabrik, tentunya akan beda produk juga begitu ya. Ada perbedaan di sana. Dan setelah sekian lama perbandingan, akhirnya diputuskanlah untuk CB150 Streetfire ini. Nah, alasan pertama mungkin ya karena ini 6 kecepatan. Alasan pertama mungkin ya, walaupun 6 dan 5 itu nggak beda jauh lah, malah bisa dikatakan sama. Yang tidak dimiliki oleh si Yamaha Vision. Dan dimiliki oleh Satria FU, dan ini punya dua-duanya. Kalau Satria FU itu kan bentuknya kecil ya. Ya. Sedangkan kita pengennya yang bentuknya agak gedean. Yang nyaman dikendarai ya. Pokoknya FU istilahnya itu kan kurang nyaman lah. Iya, karena sepertinya sport dia, karena sport. Sport dan bentuknya juga lebih cenderung ke bebek begitu ya. Bukan motor sport kan ya? Cenderung ke bebek. Nah, ini kan ayam jago. Nah, ini kan 150, 6 kecepatan, terus juga motor sport istilahnya. Terus dia juga ada OHC dan sebagainya. Nah, dari sanalah pertimbangannya akhirnya diputuskanlah untuk membeli ini. CB ini. Walaupun secara desain ini kalah dengan yang lain ya. Tapi karena kita bukan bertumbuh pada desain, ya jadi berarti lah. Alasannya karena mungkin Fuad penasaran dengan performa teknologi yang Honda tawarkan ya pada saat itu ya. Betul. Yang lebih unggul dari kompetitornya pada saat itu. Betul, dan kelasnya memang harus sport juga, 150 cc sport. Ini motor langka ya, CB ini? Ini motor emang nggak laku sih. Nggak laku, oke nggak laku ya. Emang nggak laku dan karena pada saat itu Vixen memang lagi raja-rajanya kan. Wah, Vixen udah berjalan lama. 2014 itu Vixen udah berjalan lama sebelum Honda ngeluarin CB ini kan. Sudah berjalan lama. Jadi masih zaman SMA saja Vixen sudah ada. Yang kepalanya bulat sampai sekarang jadi agak lonjong. Terus ada generasi baru lagi itu udah ada. Memang udah jauh sih. Pasarnya juga udah beda jauh. Jadi Fuad memutuskan motor anjir. Jadi Fuad memutuskan untuk mengendarai CB150 ini untuk kegiatan sehari-harinya ngajar ya, sama kuliah, betul? Itu sekarang. Sekarang ya. Sebelumnya ya. Kalau sebelumnya kan kita anak perantauan, kerja di Bandung. Sedangkan kampung halaman kan jauh ya. 10 jam perjalanan, 300 km lebih lah kurang lebih. Jadi sangat cocok untuk motor ini. Berarti motor ini banyak kenangannya ya, pulang pergi ke kampung, ke Bandung ya kan? Pulang pergi, dulu tuh hampir 1 bulan sekali pulang. Walaupun di rumah cuma 1 hari 2 hari, terus berangkat lagi ke Bandung. Terus kalau misalkan ada cuti ya tinggal ambil cuti, bisa sampai 4-5 hari di kampung. Jadi ini motor udah nemenin selama 7 tahun. Nggak tergoda sama produk yang lain atau mau ganti gimana? Masih nyaman atau gimana dengan motor ini? Nah, kalau untuk pertimbangan ke sana masih nyaman. Masih enak, masih oke. Belum ada kendala yang berarti ya, sehingga harus memutuskan untuk beli lagi, belum ada. Jadi sejauh ini ya alhamdulillah masih nyaman dengan yang sekarang. Tapi BTW ini kan motor baru keluar dari bengkel ya? Betul sekali, sudah menginap di bengkel itu kurang lebih hampir 4 bulan. Hampir 4 bulan di bengkel, dan ini baru keluar. Langsung gua tes nih, langsung gua bawa ke sirkuit BSD. Oke, kita lanjut. Jadi kendalanya apa sampai harus menginap di bengkel di ini motor? Kendalanya lebih parah sih di bagian kaki-kaki. Karena kaki-kaki ini ada bagian yang sudah aus, dan ketika mencarinya pun ya mencari spare partnya, maksudnya mencari spare part itu
nggak dapat. Oh. Tapi untuk spare part yang lain sih ada. Nah, cuma untuk yang kaki ini entah kenapa malah cenderung ketipu. Oh, ketipunya dalam? Ya, kita ya biasa kan sekarang online tuh, belinya ya? online. Ya. Kita beli, orangnya sanggup, tapi sampai sekarang tidak datang. Oke. Dan akhirnya dipaksakan tuh berjalan, sehingga akhirnya motornya ini sampai titik tidak enak untuk dikendarai. Okay. Tidak enak begitu ya. Kalau jalan masih bisa jalan, tapi kalau untuk dikendarai apalagi jangka panjang sangat tidak enak, tidak nyaman. Oke. Ya karena suspensi memang menentukan kenyamanan berkendara ya. Betul. Dan kestabilannya pun waktu itu emang tidak sama sekali. Tapi emangnya di bengkel resminya nggak ada? Bengkel resmi Honda? Pernah. Pernah. Beberapa kali pesen. Katanya inden, iya oke inden, kita tunggu 1 minggu, datang kembali, ternyata jong dari pihak bengkelnya bahwa tidak bisa untuk mendatangkan barang tersebut. Begitu. Nah terus coba lagi ke bengkel lain, bengkel gede ya, bukan bengkel kecil, resmi lagi. Resmi. Ternyata sama juga, yang ada tuh hanya bagian-bagian lain saja. Jadi kan waktu pesan tuh bukan hanya 1 part ya, ada banyak tapi yang lain ada, tapi yang bagian ini tidak ada. Oke. Gitu. Mungkin karena motornya rare ya, langka gitu, karena nggak lakunya itu tadi. Betul. Jadi mungkin si Hondanya sendiri menyiapkan part cadangannya itu nggak sebanyak jenis yang lain. Mungkin kalau pendapat gue ya, nggak tahu kalau aslinya keadaannya kayak gimana, karena bengkel yang didatengin juga bengkel gede kan? Ya logis sih, logis juga sih. Kalau motor tidak umum, terus bukan motor kelas atas, ya suku cadang terbatasnya itu memang logis ya? Iya. Kan kalau kita sebagai pengusaha pun ngapain kita nyetok? Iya, itu kan kalau nggak keluar nggak jadi duit berarti kan? Betul. Jadi ya kita bisa maklum lah. Tapi itu kan kekurangannya ya, spare part suspensinya yang susah didapatkan gitu. Kebetulan itu yang susah, kebetulan ya. Yang dialami juga kan? Iya. Tapi kelebihannya nih motor apa dari kenyamanannya berkendaranya kah, atau apanya nih yang menjadi kelebihan motor ini? Selama 7 tahun menggunakannya. Kalau kita pribadi ya, karena pernah juga pakai motor 150 yang lain begitu ya. Maksudnya pinjam punya temen ya, bukan kita beli atau apa. Kalau untuk motor ini dari sisi ergonomisnya dapat. Jadi kita tuh nggak terlalu condong, nggak terlalu sport begitu ya. Ya nggak terlalu beban tuh nggak terlalu tertahan di tangan. Pokoknya segi ergonomisnya dapat lah. Dapat. Oke. Ya beda dengan yang pesaing itu, memang benar-benar kita tuh condong dan kurang nyaman gitu. Berarti kenyamanan yang jadi kelebihan motor ini ya? Ya walaupun kalau nanti udah biasa pun ya nggak masalah gitu ya. Tapi kalau dibandingkan begitu ya, kalau dibandingkan kita udah lama naik ini terus nanti naik yang lain, itu kerasa banget perbedaannya. Kemudian untuk konsumsi bahan bakar nih, sejauh ini pakai bahan bakar apa? RON berapa? 92? Always Pertamax. Pertamax ya, oke. Yeah. Sahabat Pertamina ya. Iya, karena ya adanya itu. Oke. Kalau ada yang lain ya selain Pertamina boleh tuh dicoba. Kalau misalkan lebih bagus. Pernah ngitung nggak berapa konsumsi bahan bakarnya per liter? Nggak pernah. Nggak pernah, oke. Nggak pernah. Dan baca di spesifikasinya pun lupa lagi. Oke. Tapi yang jelas dari awal motor ini kita yang megang selalu Pertamax. Dari zaman harga dulu Pertamax 12 ribuan gitu ya, kita udah pakai karena ya menjunjung tinggi performa begitu ya. Iya. Nah ini gue juga pernah nih bawa motor ini ya berdua sama Fuad ke Bandung, ganti-gantian bawa motor, dan yang gue rasain memang seenak itu gitu. Perjalanan jauh memang nyaman pakai motor ini. Nah
Selain udah pernah kita bawa ke Bandung, itu motor ini pernah dibawa kemana aja nih? Touring jauh. Sebutin aja ya kampungnya ya. Ya. Pangandaran. Ya jelas. Dari Bogor Pangandaran juga. Bogor Pangandaran terus. Terus pernah juga ke Anyer kali ya? Anyer dulu. Anyer, oh iya pernah. Gue Anyer. sama Fuad pernah ke Anyer. Pernah ke Ujung Genteng. Sawarna. Gua nggak ikut. Terus kalian mampir Pelabuhan Ratu gitu ya. Terus juga pernah ya, paling Jawa Tengah ya Pemalang itu. Pemalang ya, yang bareng gua akhir tahun kemarin gua pakai Vino. Pemalang. Terus ada rencana juga nanti Yogyakarta, Gunung Kidul lah, sana pengen gitu. Gua kan rencana pengen keliling Indonesia nih. CB ini kompatibel nggak? Kalau Terawangan gua pribadi ya kompatibel. Karena ya gua ngerasain sendiri. Oke. Kan perjalanan jauh, apakah mesinnya terasa performanya semakin atau bagaimana ya, nah itu tidak terasa untuk mesin begitu ya. Cuman kitanya sebagai ridernya yang performanya kerasa turun gitu ya kalau perjalanan jauh. Tapi kalau untuk mesin dan sebagainya kayaknya enggak deh. Nah terakhir untuk harga nih, harga bekasnya yang tahun segini 2014an itu berapa di pasarannya? Kalau misalkan motornya terawat gitu ya, terus semuanya okay. kondisinya bagus, terawat, masih orisinil semua dan mengedepankan spare part asli sih, harusnya harga 15 pun masih masuk harusnya. 15 masih ada. 15 ya harusnya gitu ya. Tapi kalau misalkan sudah tidak terawat apa adanya, spare part yang rusaknya diganti-ganti gitu ya, sampai aus, nggak enak dipakai. Udah itu mah jatuh pasti. Sip, brother. Karena udah azan asar juga, kita akhiri aja perbincangan kita hari ini. Makasih ya udah ngasih tes nih motornya. Ya gitu aja teman-teman. Untuk konten kali ini pengetesan CB 150R. Kedepannya bakalan gua review lagi motor-motor lain ya. Untuk teman-teman yang punya motor dan pengen gua review, silakan komentar di bawah aja. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.